Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Berjalan Bersamanya. Senin edisi Kitab Mazmur bersama saya, Fani Paendong. Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 20. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purba kala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaannya dan perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka di hadapan nenek moyang mereka. Dilakukannya keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, disendengkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan
terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun?" Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, ada banyak hal yang sudah Allah lakukan bagi umatnya, umat kepunyaannya, termasuk juga karya Allah bagi kehidupan kita secara pribadi, bahkan kehidupan kita bersama dengan keluarga serta orang-orang yang kita kasihi. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita, apakah saya dan saudara, apakah kita semua sudah mengingat-ingat kebaikan perbuatannya, pertolongannya pada masa lampau, dan menceritakannya kepada sesama kita, supaya orang-orang yang mendengarkannya pun menjadi percaya, dan mereka pun membicarakan kembali pertolongan, kedahsyatan, bahkan keselamatan yang sudah mereka terima, sehingga makin banyak orang yang mendengar, bahkan merasakan dan mengalami lawatan Allah dalam hidup mereka, baik di dalam keluarga, dalam usaha mereka, dalam ekonomi, atau mungkin bagi mereka yang sedang sakit mengalami kesembuhan. Pandemi COVID-19 ini menjadi sarana sebenarnya untuk kita berbagi cerita tentang pertolongan Tuhan. Kita bisa melalui badai ini bersama-sama karena ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.